Gibran ngantuk ya? Ya karena ngantuk kan dia ya? Kita mau berharap sama siapa guys? Berharap sama siapa? Kita cuma bisa berharap diri kita sendiri. Presiden kita mau maafin koruptor, wakil presiden kita Gibran. Dia menghina Pak Gibran. Pak Gibran itu wakil presiden, ganteng, cerdas. Lah dia apaan? Hah? Mukanya aja kayak ikan betok. Panji itu kalau dijajarin sama Gibran, jauh Pak, kesetnya Gibran. Mukanya aja kayak ikan betok, Pak. Tahu ikan betok? Ikan betok yang ada di lumpur. Mirip kayak Panji, Pak. Coba kita ganti, PPh-nya diganti, tulisannya buat gaji Gibran. Nah, kan kita ngamuk kan? Buat gaji Gibran. Masa gaji Gibran dipotong buat gaji Gibran? Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Prabowo, gemoy ya. Atau wakil presidennya. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Bukan ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Wakil presiden negara lain mikir kerjanya tiba-tiba dia ngeliat ini kenapa jadi customer service, kan malu disamperin. Gibran lagi jadi customer service dari belakang ditanyain kok ngono. Gibran lagi terima komplainan ngopo. Jawa dia kan, Jawa dia. Kita mau berharap sama siapa guys? Berharap sama siapa? Kita cuma bisa berharap diri kita sendiri. Presiden kita mau maafin koruptor, wakil presiden kita Gibran. Terima kasih, selamat malam. Lu yang gak suka Gibran, lihat ini ya, lihat. Mas, terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensreah, tanggapannya apa Mas? Gak usah lapor-lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Kalau lihat film Mensreahnya sendiri gimana Mas? Hah? Itu dokumentasi Mensreahnya sendiri. Oke, jelas ya. Kalau saya mau interpretasikan apa yang dikatakan oleh Mas Gibran, ya jelas gini loh. Yang pertama kata Mas Gibran nih, ya Panji bukan level dia lah. Siapa dia? Faktanya gua ini wapres, lu cuma komika yang nyari panggung dengan menghujat orang, nggak level. Terus yang kedua, menurut Mas Gibran ya ngapain lapor-lapor? Ya kritik itu membangun kok, nggak ada masalah, buang-buang energi, ya kan? Nah yang ketiga, Gibran cuma mau ngomong apa pas ditanya sama wartawan. Terus gimana dengan Mensreah? Gibran nggak peduli tuh sama Mensreah. Ya kan, mending dia fokus. Faktanya dia sekarang jadi wapres. Ya kan, ngapain nonton-nonton yang kayak gituan? Yang film itu buat inilah hiburan buat kubu-kubu yang sakit hati. Bener nggak? Gue cakep, manis-manis, hatinya baik. Setidaknya anak-anak gue nggak akan kepikiran tuh untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Sejelek-jeleknya anak gue di mata mereka, nggak akan tuh kepikiran ngelakuin hal-hal kayak gitu. Anak gue cakep, anak gue manis-manis. Yalah, tai kucing tau nggak? Ji, kamu ya dengan mudahnya menghina orang lain ya. Di saat ada orang lain balik counter attack ya, hina itu keluarga kamu ya. Nggak terima kan, apalagi istri kamu. Dan kamu ya bebas saja sih bilang anak kamu itu cakep, manis-manis. Ya nggak masalah, namanya orang tua gitu loh. Nah, dalam bahasa kamu ini mengartikan bahwa kamu juga menampik apa yang dikatakan oleh orang-orang kalau anak kamu ini A, B, C gitu kan. Jadi ada rasa ketidakterimaan. Tapi cuma cara penyampaiannya kamu lebih santai ya. Lah makanya Ji ya, jangan mudah menghina orang lain. Kalau kamu sendiri tidak mau dihina, kalau keluarga kamu sendiri tidak mau dihina. Bebas dong kalau orang bilang anak kamu itu mirip Godzilla ya, anak kamu itu burik, anak kamu itu ini, istri kamu kayak lampir ya, istri kamu jahanam ya. Bebas dong. Karena apa? Kamu sendiri dengan bebas ya mengutarakan ya ucapan yang menyinggung juga ya, yang dimana isinya penghinaan. Ngerti nggak? Makanya Panji ya, jadi orang ya, kamu itu jauh lebih pintar berpikir. Jangan mikirin itu tiket kamu itu terjual 10.000 dan cuan, tapi otak kamu tuh kosong ya. Jadi orang jangan tolol gitu ya. Aneh kamu itu, goblok. Sekarang tuh banyak banget suami saya kesel sama beliau. Kenapa? Apalagi waktu beliau jadi tim ses salah satu gubernur. Nggak konsisten. Katanya kan komika hidup dari karya, lah dia dari uang partai.
Saya tuh kadang-kadang aneh sama Bang Panji gitu kan. Beliau ini kan kalau stand up pasti bahas isu-isu kenegaraan, isu-isu politik. Show-nya juga tema-temanya tentang politik. Tapi sampai sekarang nggak mau diajak masuk politik. Apa sih Bang? Sadar ya, kalau bisa ngomong nggak bisa kerja. Saya tuh kasihan sama Bang Panji. Karena apa ya, sedih gitu saya ngeliat Bang Panji. Dulu kan beliau tuh sempat deket sama Pak Anies Baswedan. Apalagi waktu diajak menjadi jubir, juru mencibir. Kan dong, juru bicara dong, ya kan. Tapi saya dapat kabar semenjak Pak Anies jadi gubernur sampai sekarang tuh Bang Panji WA Pak Anies nggak dibaca. Bang, mohon izin ya, maaf ya. Oh, pantesan keras. Kenapa? Cuma batu loncatan. Dia menghina Pak Gibran. Pak Gibran itu wakil presiden, ganteng, cerdas. Lah dia apaan? Hah? Mukanya aja kayak ikan betok. Panji itu kalau dijajarin sama Gibran, jauh Pak, kesetnya Gibran. Mukanya aja kayak ikan betok, Pak. Tahu ikan betok? Ikan betok yang ada di lumpur. Mirip kayak Panji, Pak. Nah, dengan adanya body shaming yang dilakukan oleh Panji Ular Naga tadi, ya Panji apa sih, gue nggak tahu namanya. Ya, pokoknya dengan adanya si Panji ini artinya dia melecehkan pejabat negara. Gitu loh, wakil presiden loh ini yang harkat martabatnya harus kita jaga bersama. Kalau tipe-tipe kayak Panji ini tipe-tipe pengkhianat bangsa. Kenapa? Dia bisa saja membiarkan presidennya ditangkap oleh presiden Amerika nanti suatu saat. Kenapa? Karena nggak ada jiwa nasionalisme. Gitu loh. Dan dia bisa tipe-tipe pengkhianat seperti Panji ini akan menjual negara. Gitu loh. Apalagi nanti kalau seandainya negara kita ini diacak-acak oleh asing, dia pasti berkhianat. Manusia seperti Panji ini pengkhianat bangsa. Iya, jadi manusia seperti Panji ini saya duga ini pengkhianat bangsa. Karena apa? Karena lawakan-lawakannya garing semua, tidak mendidik. Malah lebih melacurkan diri dan lawakannya sangat terhina sekali ya. Kita melihat Panji itu tadinya kasihan melihat dia gitu. Tapi lama-lama kok kita jijik gitu melihat dia. Jijik banget gitu, masih bagusan kotoran di sampah, kotoran di tong sampah sama di WC gitu. Dibanding si Panji gitu. Karena apa, kan lihat lawakannya kok norak banget gitu. Dan akhirnya sekarang ini dia memang udah jadi sampah beneran ya, dibully oleh masyarakat banyak. Ya mudah-mudahan dia ini tobat ya, jangan sampai lagi hinaan dijadikan alasan untuk mengkritik gitu. Dia menghina Pak Gibran. Pak Gibran itu wakil presiden, ganteng, cerdas. Lah dia apaan? Hah? Mukanya aja kayak ikan betok. Panji itu kalau dijajarin sama Gibran, jauh Pak, kesetnya Gibran. Mukanya aja kayak ikan betok, Pak. Tahu ikan betok? Ikan betok yang ada di lumpur. Mirip kayak Panji, Pak. Ente mau syuting kok malah ngantuk gitu sih, Cok? Gue mah gak ngantuk kali. Yang ngantuk mah dia. Mas, biar nggak ngantuk kok kita. Ngibur orang lah. Tapi gimana tanggapan Mas mengenai Panji dibully kan karena hal ini kan? Keluarganya seperti serang. Anaknya Anaknya juga dikata-katain. Enggak lah, apapun itu ya. Yang disampaikan Panji di Mensreya ya, itu kan ya kritikan, masukan untuk kita semua lah. Nggak usah saling membuli, nggak usah saling melaporkan, dan jangan membuli anak istrinya juga. Mereka salah apa? Nggak salah apa-apa. Kan? Tapi kalau yang laporan-laporan itu sebenarnya gue mau nanya deh Mas. Nah, saya nggak tahu itu. Lo nggak tahu? Nggak, siapa yang melaporkan? Yang mana nih yang lapor? Dan kan nggak ada hubungannya sama saya juga. Oh, Laporannya itu kalau nggak salah tentang penistaan agama. Iya, yang soal fisik itu nggak dilaporin. nggak dilaporin. Nggak ada hubungannya dengan saya. Yang dari Muhammadiyah NU katanya. Iya. Itu udah diklarifikasi kalau itu bukan asli NU dan Muhammadiyah. Ya, saya nggak tahu menahu itu. Tapi sekali lagi nggak usah saling melaporkan lah. Ini kan Dibawa santai acara aja. komedi tok juga kan? Iya. Dan orang-orang yang udah ngikuti acara stand up ya, yang udah kenal lama sama anak-anak komika ya, juk-juknya ya dari dulu kan seperti ini. Gitu ya. Iya. Dibawa santai lah. Iya.